Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi nawayna ta'allum ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wa la hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin hadirat, para ikhwan, ashab, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, rezeki zahir ataupun batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bersama-sama mengaji, bersama-sama thalabul ilmi, menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, pada pertemuan kali ini kita akan membahas, mengaji kitab Al-Hikam yang diruntutkan oleh Al-Imam Ali ibn Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mualliful kitab, pada sahibul asal Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kepada sahibul tabwib Al-Imam Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi, para syurah, para ulama, semua guru kita, semua keluarga kita. Al-Hadhin ya wala kulliyatin salih wa ala man awabihi aslafuna salihun wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari wal Imam Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi fi kitabihi An-Nahjil Atam fi Tabwibil Hikam ila an qala babuz dzikri. Jadi kita masuk pada bab yang baru. Babuz dzikri utawi iki iku bab mertelaaken zikir. Jadi zikir ya. Sebelum membaca hikam yang berkaitan tentang zikir, di sini saya akan menguraikan tentang atau pendahuluan mengenai zikir. Jadi zikir itu adalah satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya. Misalnya seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian semua dengan zikir yang banyak. Di samping terdapat banyak hadis mengenai zikir, seperti sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wal Hakim, dan Imam Al-Hakim mengatakan hadis sahihul isnad walam yukhrijahu, sanadnya sahih, tetapi Imam Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan kedua hadis ini. Yaitu ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum. Tidakkah kalian aku beritahu tentang sebaik-baik amal kalian, wa azkaha inda malikikum, dan yang paling sucinya amal di sisi Tuhan kalian, wa arfa'uha fi darajatikum, dan yang paling tinggi dalam derajat kalian.
wa khairun min i'ta'iz zahabi wal waraqi, dan yang lebih baik wal wariki, dan lebih baik dari memberikan, menginfakkan emas dan perak. Wa antal qaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh kemudian kalian memotong leher mereka dan mereka memotong leher kalian. Qalu wa madzalika ya Rasulullah, apa amal itu wahai Rasulullah? Qala dzikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa zikir itu adalah zikir yang terbaik. Yang kedua, zikir kepada Allah itu adalah amalan-amalan yang paling suci di sisi Allah Ta'ala. Yang ketiga, zikir itu adalah amalan-amalan yang paling tinggi. Yang keempat, zikir itu lebih baik daripada mensedekahkan emas dan perak, dan lebih baik daripada jihad yang berupa peperangan dengan kaum kafir. Itu ada 5 dalam hadis ini. Nah, sehingga para ulama memahami hadis ini bahwa zikir itu adalah amalan yang paling utama, yang terbaik daripada amalan-amalan yang lainnya. Nah, sehingga nanti akan saya uraikan bahwa zikir itu adalah salah satu dari pondasi di dalam thariqah. Itu. Oke, sebelum ke situ terdapat hadis lain juga, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, la taqumus sa'atu hatta la yuqalu fil ard Allah Allah. Hari kiamat itu tidak akan datang sampai di muka bumi ini tidak ada orang yang mengucapkan atau berzikir Allah Allah. Nah, sehingga hadis ini merupakan salah satu dari pondasi dari sebagian thariqah sufiyah, bahwa pondasi zikir itu adalah zikir lafzul jalalah, yaitu zikir Allah Allah seperti yang ada di dalam thariqah An-Naqsyabandiyah, dan keterangan mengenai sejarah, mengenai adab-adab thariqah An-Naqsyabandiyah itu dapat ditelaah di dalam kitab Miftahul Ma'iyah karya Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi rahimahullah ta'ala. Nah, sehingga Imam Abul Qasim Abdul Karim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ar-Risalatul Qushairiyah, beliau mengatakan wa dzikru ruknun qawiyyun fi tariqil haqqi subhanahu wa ta'ala, bal huwal umdatu fi hadzal tariq wa la yasilu ahadun ilallah illa bidawami dzikri. Itu ada di catatan kaki itu. Zikir itu merupakan pondasi yang kuat di dalam menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan zikir itu adalah al-umdah, intisari di dalam thariqah ini. Bahkan seseorang tidak akan mencapai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan dawamnya zikir, kecuali dengan mendawamkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian zikir itu ada 2 macam. Wa dzikru ala darbain. Zikir itu ada 2 macam. Yang pertama adalah zikrul lisan, lisannya berzikir dengan suara. Dan yang kedua adalah zikrul qalbi,
yaitu zikir kalbu, zikir hati, atau diistilahkan dengan oleh para ulama dengan zikrus sir, zikir sir. Fadzikrul lisan bihi yasilul abdu ila istidamati zikril qalbi. Nah, di mana zikir lisan ini dapat menyampaikan seseorang agar sampai dalam posisi di mana hatinya itu selalu mudawamah untuk berzikir kepada Allah. Nah, sehingga di dalam thariqah Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, nah di sana pertama kali yang ditalkinkan zikir itu adalah zikir jahar, zikir lisan, zikir la ilaha illallah. Ya, karena ketika kita itu melatih lisan agar lisan itu selalu berzikir la ilaha illallah dengan suara yang keras, minimal dirinya itu mendengar suara yang dia baca dari zikirnya. Nah, maka ketika dia lama-kelamaan akan terbiasa untuk berzikir sehingga hatinya itu hidup. Gambaran dari hatinya itu hidup yaitu hatinya selalu mendawamkan zikir la ilaha illallah atau zikir Allah Allah. Wa ta'dziru li dzikril qalbi. Nah, sehingga seseorang itu mendapatkan pengaruh yang besar dalam zikir kalbu. Ketika dia selalu terus-menerus untuk zikir lisan, maka hal itu akan mempengaruhi kepada zikir kalbu. Nah, tetapi ada zikir yang sempurna, yang paling sempurna menurut ulama sufi, di mana zikir yang sempurna itu adalah zikir dengan lisan dan hatinya. Nah, tapi ini bagi kalangan salikin, bagi kalangan muridin. Ya, karena ketika berbicara tentang salikin atau muridin, itu nanti akan berbeda dengan zikir dari kalangan para arifin. Dan nanti akan kita uraikan sedikit demi sedikit. Sehingga di dalam bagi murid, bagi seorang murid, bagi seorang salik, zikir yang sempurna itu adalah zikir lisan yang dibarengi dengan zikir hati, gitu ya. Nah, sehingga ketika zikir lisan itu berbarengan dengan zikir hati, ya maka dia akan mendapatkan manfaat-manfaat dari zikir tadi, sehingga hatinya itu akan hidup. Ketika hatinya hidup, dengan selalu mendawamkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mencapai dalam posisi di mana dia itu akan lenyap, akan fana dari selain Allah, dari selain zat yang disebut. Nah, sehingga karena golongan para arifin itu tingkatannya tinggi, bahkan menurut sebagian keterangan bahwa ketika para arifin zikirnya itu menggunakan zikir lisan, maka dia menganggap bahwa zikirnya itu adalah zikrul ghaflah, zikir yang disebabkan karena kelalaian bagi kalangan arifin, orang-orang yang sudah ahli ma'rifat. Ya, karena kalau arifin itu sudah tidak berbicara lagi tentang zikir lisan, sudah tidak zamannya, tidak masanya. Ya, karena zikir lisan itu adalah zikir yang dikhususkan bagi kalangan para muridin yang belum mencapai makom kemakrifatan, gitu ya. Nah, sehingga antara zikirnya para muridin dan zikirnya para arifin itu berbeda. Oke. Selanjutnya zikir itu tidak akan bermanfaat, tidak akan berfaedah kecuali zikir yang dia baca itu didapatkan melalui guru yang pertama.
Ya maksudnya zikir itu ditalkinkan oleh guru kepada kita. Terus yang kedua, zikir itu tidak akan berfaedah, tidak akan bermanfaat ketika zikir itu tidak dibarengi dengan adab-adab zikir. Nah, sehingga para ulama seperti Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala, di situ di kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah fi Qawaidis Sufiyah di halaman berapa nih? Halaman 21 kalau yang punya kitabnya mah. Di sana disebutkan bahwa anna kulla ibadatin khalat anil adab fahiya qalilatul jadwa. Semua ibadah, setiap ibadah yang kosong dari akhlak, dari adab, ya maka ibadah tersebut faedahnya sedikit. Bahkan wa ajma'al asyakhu annal abda yasilu bi ibadatihi ila husulil thawab wa dukhulil jannah wa la yasilu ila hadratillah illa in sahibahul adab fi tilkal ibadah. Bahkan para masyayikh sufi berkonsensus bersepakat bahwa seorang hamba dengan ibadahnya dia bisa untuk mencapai pahala, untuk mendapatkan pahala, dan dia bisa dimasukkan ke dalam surga, tetapi dia tidak masuk atau tidak mencapai hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali jika ibadah tersebut dibarengi dengan adab. Gitu. Nah, sehingga setiap ibadah yang kosong dari adab, ya faedahnya sedikit. Zikir mah zikir, tetapi pakai kaos. Tetapi adab-adab yang dianjurkan di dalam zikir itu tidak dilaksanakan. Ya bukan berarti zikirnya tidak berfaedah, bukan. Tetapi qalilatul jadwa, faedahnya sedikit. Nah, sementara maksud dari atau tujuan yang dimiliki oleh para sufiin ketika mereka berzikir, ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya mereka ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin dapat hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap waktu, dalam setiap nafas, dalam setiap detik. Satu. Yang kedua, mereka itu ingin mujalasatuhu fiha min ghairi hijab, ingin berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada penghalang. Gitu. Nah, sehingga mereka itu tidak terlalu memperdulikan apakah mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala di balik ibadah yang telah mereka perbuat, yang telah mereka lakukan, atau mereka juga tidak memperdulikan apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam surga atau neraka. Ya, karena tujuan utama mereka itu adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada penghalang sedikit pun. Berbicara dengan hal yang kedua, di mana zikir itu akan memiliki faidah yang besar ketika suatu zikir itu ditalkinkan, diijazahkan oleh seorang guru yang masuk dalam kategori asy-syekhul murabbi atau asy-syekhul mursyid, seorang syekh yang tugasnya untuk mendidik para murid, atau seorang syekh yang mursyid, menunjukkan kebenaran para murid agar mereka bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya, sehingga di dalam thariqah, kenapa seseorang itu harus memiliki guru?
Hal ini juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab Lataiful Minan wal Akhlaq ila mahabbatillahi ala Taiful Minan wal Akhlaq fi wujubi tahadduts bin ni'ami 'alal itlaq. Di jilid yang pertama halaman 179. Di mana di sana menyebutkan bahwa ijabu ba'dil ulama ittikhadha syekhin yursyid was-safari lahu illam yajidhu fi baladi. Di mana sebagian ulama itu mewajibkan bagi seseorang untuk mencari seorang guru syekh yursyidu yang memberikan petunjuk dan was-safari lahu dan bepergian kepadanya ketika dia tidak menemukan syekh tersebut di daerahnya. Sehingga beliau menyebutkan aujaba ba'du ulama syariah ala talib an yattakhidha lahu syaikhan yurshiduhu ila tariqi izalati hadhil mawani min bab ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi ada penghalang-penghalang antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yaitu sifat-sifat keburukan-keburukan yang ada di dalam dirinya, yang ada di dalam jiwanya. Ya, terutama adalah penyakit hati. Ada sum'ah, ada kibir, ada ujub, ada hubbud dunya, ada hubbul jah, ada hubbur riyasah, kemudian ada adu domba, ya kan? Ada dendam, ada iri, dengki, dan lain sebagainya. Ini adalah halangan-halangan yang menghalangi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga para ulama itu memberikan solusi bagi orang tersebut. Kan kalau kita membahas tentang sebuah hadis, dan ini dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Raden Muhammad Yusuf Al-Mubarak, di mana beliau menyebutkan bahwa hadis inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Bahwa di dalam diri manusia itu terdapat satu organ, di mana organ ini ketika dalam keadaan baik, maka semuanya itu akan baik perilakunya. Ketika organ ini buruk, ya maka semua atau perilakunya itu buruk. Dan seringkali kelompok-kelompok sebelah, ya kan, menafikan ilmu tasawuf, bahwa ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang bid'ah, gitu tuh. Astagfirullah. Nah, sementara kembali kepada redaksi tadi, kan ada kondisi hati yang baik, ada kondisi hati yang buruk. Nyindir tipis-tipis. Nah, kelompok sebelah tahu. Kondisi hati yang baik, ada kondisi yang buruk. Oke, gampang lah yang buruk lah, karena aslinya memang buruk ya. Kondisi yang baik, berbicara tentang kondisi yang baik. Emang kondisi yang baik itu kayak gimana? Kemudian emang bagaimana caranya agar kondisi hati seseorang itu menjadi baik? Ya kan, kalau sepintar-pintar apapun seseorang, secerdas-cerdas apapun, sebanyak apapun ilmu yang dia ketahui, ya, upaya apapun yang dilakukan
terutama untuk membersihkan hatinya, itu tidak gampang. Kenapa? Ya karena dia sendiri bukan dokter, kan gitu ibaratnya. Ada orang yang sakit, kemudian dia mempelajari ilmu kedokteran, dibaca dari awal sampai akhir. Ketika mengoreksi dirinya sendiri, terkadang dia nggak bisa, gitu kan. Nah, dalam agama pun demikian. Ingin menjadikan hatinya itu sehat, hatinya baik, tetapi dia untuk mengupas penyakit-penyakit apa saja yang ada dalam dirinya, dia tidak akan mampu, gitu. Nah, sehingga dalil atau hadis tadi yang diuraikan itu merupakan salah satu dalil di mana hadis ini bisa digunakan sebagai sebuah argumentasi di dalam ilmu thariqah. Kenapa? Ya karena ilmu thariqah itu adalah ilmu yang tujuannya adalah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang dalam prosesnya adalah menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Nah, kalau seseorang itu sudah mutabahhirun fil ilmu pengetahuan agama yang dimiliki itu diibaratkan seperti lautan sangat luas, tetap terkadang ada hal-hal yang terlewat atas dirinya. Nah, sehingga dulu Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu ta'ala, dalam perjalanan hidupnya beliau di awal proses pembelajaran ilmu agama, beliau menguasai semua ilmu, mulai dari ilmu fikih, ilmu alat, nahwu, balaghah dan lain sebagainya, ilmu usul fikih, ilmu qawaid fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, bahkan fikihnya itu fikih al-muqaran, fikih komparasi, fikih perbandingan mazhab dan lain sebagainya. Di awal mulanya beliau itu berusaha, bermujahadah dalam menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam dirinya. Setiap kali beliau menemukan satu penyakit, ada iri di dalam hatinya, dia lawan agar dirinya tidak memiliki iri hati, dan seterusnya. Tetapi beliau sendiri mengatakan bahwa proses yang seperti itu akan sulit dilalui. Ya karena apa? Karena dia sendiri itu tidak mengetahui apa sih penyakit yang ada di dalam dirinya. Nah, sehingga pada akhirnya beliau itu memasrahkan dirinya kepada seorang syekh yang namanya Syekh Ali Al-Khawas untuk mendidik beliau agar beliau dapat usul kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu-ilmu yang dikaji oleh beliau itu semuanya ditinggalkan. Kitab-kitab yang beliau miliki, catatan-catatan yang dulu adalah hasil dari pesantren menuntut ilmu, itu semuanya dibagikan dan dijual dan hasil dari penjualan kitab itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, sehingga pada akhirnya dia itu menjadikan hatinya itu sebagai kitabnya, gitu tuh. Menjadikan hatinya itu sebagai kitabnya. Setiap permasalahan apapun itu bisa ditemukan di dalam hatinya, kata beliau di dalam kitab Lataiful Minan. Nah, itu dulu, bro. Dimana di awal mulanya itu beliau memang sudah ahli syariat, sudah bertabahur dalam ilmu. Kalau sekarang, ya kan, kira-kira ada nggak yang kayak gitu? Itu kan. Ada. Pandangan seseorang mengenai thariqah sendiri, thariqah itu hanya zikir gitu. Sementara ilmu tentang zikir yang sangat luas, yang pembahasannya itu sangat lengkap,
kan, materinya sangat banyak, itu tidak dia ketahui, sehingga ketika dia memandang bahwasannya thariqah itu hanyalah zikir, zikir dan zikir, tidak ada ilmunya, sehingga dia memandang sebelah mata. Tentu pandangan yang seperti ini adalah pandangan yang negatif, ada sesuatu ya, karena tak kenal maka tak sayang gitu kan. Dia nggak mengenal kok, gimana dia mau sayang? Dia kan tidak mengenal, ya, maka gimana dia itu mau mencintai ilmu tersebut. Nah, sehingga pada akhirnya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala menjelaskan bahwa seseorang itu wajib untuk memiliki seorang guru yang menunjukkan jalan kepada dirinya, gitu. Kaidahnya apa atau dalilnya apa? Dalam sebuah kaidah fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan adanya suatu perkara, maka perkara yang menjadi pelengkap kewajiban itu akan menjadi wajib. Gitu. Nah, sehingga para ulama mewajibkan bagi seseorang yang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala, dia harus mencari seorang guru yang dapat membimbingnya menuju jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam dirinya. Nah, kemudian bagaimana maksud dari atau tugas dari seorang syekh, seorang guru mursyid itu? Yang di sini juga disebutkan wa muradu jami'i asyakhit tariq bitaslikihimun nasa an yusilul murid ila maqamil amali bil ikhlas alladzi kana alaihi salafus salih au ba'duhu la ghair. Ngerti? La ghair. Allah. Di mana yang dimaksud dengan apa? Bimbingan para guru kepada manusia, pada para murid, maksudnya adalah menyampaikan seorang murid atau para murid kepada satu makom, di mana makom itu adalah mengamalkan suatu ibadah dengan ikhlas, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para ulama as-salafus salih. Itu. Nah, kemudian fa in ishtaghala ahaduhum ba'da dzalika bil ilm, ketika mereka itu setelah mereka dapat beramal dengan ikhlas sebagaimana para ulama salafus sholihin, mereka kemudian menyibukkan diri dengan sholat, memperbanyak sholat sunnah, atau memperbanyak puasa, atau memperbanyak haji, atau dia lebih menanamkan sifat wara' dalam dirinya, atau menanamkan sifat zuhud ke dalam dirinya, maka orang itu kana mahfudun, dia menjadi orang yang terjaga minar ru'unatil lati tajrahu maqamal ikhlas au tahbitul amal. Orang yang tadi sudah mencapai makom amal bil ikhlas, meskipun dia menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu, dengan memperbanyak sholat, dengan memperbanyak puasa, memperbanyak haji, maka amalan-amalan yang diperbuat ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari penyakit-penyakit yang dapat melukai keikhlasan dalam amalnya, atau dia diselamatkan dari penyakit-penyakit yang dapat menggugurkan amalnya, gitu. Nah, sehingga telah disebutkan di keterangan sebelumnya bahwa hakikat dari orang yang sufi itu adalah alimun, seorang yang berilmu. Alimun, seorang yang berilmu, amila bi ilmihi, yang mengamalkan ilmunya
ala wifqi ma arada amarallahu bihi la ghair, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, tidak yang lain atau bukan yang lain. Itu. Sehingga seorang sufi itu ya luar biasa. Sebelumnya harus memiliki ilmu. Ya, karena definisinya adalah alimun, bukan amilun dulu, tapi alimun dulu. Seseorang yang berilmu baru dia mengamalkan ilmunya. Ya, seseorang tidak akan bisa beramal ketika dia tidak memiliki ilmu. Oke, lanjut. Dia wajib memiliki seorang guru. Bahkan tugas dari seorang murid itu hanyalah berzikir. Gitu. Di sini disebutkan wa ajma'u di kitab Al-Anwarul Qudsiyah wa ajma'u ala anna umdatat tariq al-iktsaru min dzikrillah. Mereka para ulama sepakat bahwasannya intisari daripada thariqah itu adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Sehingga dia tidak memiliki kesibukan hatta la yakuna lil muridi syughlun illa bihi wahdahu, sehingga dia tidak memiliki kesibukan kecuali dengan zikir saja. Wa ma'udzina fihi, dan sesuatu yang diizinkan oleh gurunya. Jadi kalau gurunya itu memerintahkannya untuk berzikir, ya zikir. Terus gurunya memerintahkan dirinya untuk mengaji, ya mengaji berarti. Berarti zikir plus ngaji atau yang lain misalnya. Berarti tugas yang lain itu juga wajib. Gitu. Kemudian di sini akan disebutkan mengenai adab-adab dalam berzikir. Ya, adab-adab dalam berzikir itu sebenarnya jumlahnya itu sangat banyak. Bahkan ulama-ulama menyebutkan bahwa adabnya itu ada 1000 adab. Waqad andal asyahu lidzikri alfa adab. Dalam zikir itu memiliki 1000 adab. 1000. Oke, tetapi bisa diintisarikan menjadi 20. Ya. Di sini disebutkan wa yajma'u hadhil adaba kullaha 20 adaban. Man lam yatahaqqaq biha fa ba'idun alaihil fathu. Di mana dari 1000 ini sudah dicakup oleh 20 poin yang akan disebutkan nanti, di mana seseorang yang tidak menyatakan atau melaksanakan 20 adab ini, maka sulit untuk mendapatkan futuh keterbukaan hati, keterbukaan nurul cahaya basirah, nurul basirah atau nuru ainil basirah, cahaya mata hati, kecuali harus melaksanakannya. Gitu. Dimana khamsatun minha sabiqatun ala dzikri, 5 itu dilaksanakan sebelum zikir, wa 12 halat zikir, yang 12 itu ketika berzikir, wa thalathatun ba'dal faraghi minaz zikri, dan yang 3 itu setelah selesai dari zikir. Jadi ringkas saja biar nggak terlalu panjang ini. Yang pertama at-taubatun nasuh. Taubat nasuha, taubat yang benar-benar taubat. Apa itu taubat yang nasuha? Itu dijelaskan oleh beliau juga di dalam kitab Al-Minahus Saniyah. Banyak referensi ngajinya mah. Ngenaheun. Minahus Saniyah di pembahasan pertama di situ disebutkan mengenai taubat ya. Di mana taubat itu menurut bahasa adalah ar-ruju, kembali. Dan menurut syariat taubat itu adalah ar-ruju minal af'al minal af'alil madhmumah inda syara' ilal af'alil mahmudah inda syar'i, yaitu kembali dari perbuatan-perbuatan yang buruk menurut syariat menuju kepada perbuatan-perbuatan yang baik menurut pandangan syariat.
Nah kemudian taubat itu ada permulaan, ada juga puncaknya. Di mana puncak aja ya? Puncak dari taubat itu adalah ketika seseorang sudah tidak memiliki lintasan hati untuk melakukan perbuatan yang makruh, untuk melakukan kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Tingkat tinggi. Seseorang ketika sudah mencapai tingkatan di mana hatinya itu tidak ada lintasan selain Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Maka orang yang seperti inilah yang dikatakan sebagai orang yang benar-benar taubat. Orang yang sudah fana dalam menyebut, dalam berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang dikatakan sebagai orang yang benar-benar taubat. Sebelum itu belum. Itu makanya untuk mengejar makom taubat ya luar biasa. Kuruning nyampe makom ikhlas, makom mahabbah, makom ridho Hadir. Untuk mengejar makom taubat aja sulit gitu kan. Tetapi tidak ada kata sulit ketika kita menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugasnya seorang mursyid itu, fungsi dari seseorang yang memiliki mursyid itu adalah dapat meringkas perjalanan. Nah, tadi kan seperti tadi dalam makom taubat, di mana seseorang itu tidak boleh untuk pindah makom taubat kepada makom yang setelahnya, kecuali makom taubat tadi sudah benar-benar dia jiwai. Gitu. Kalau sendiri tanpa memiliki guru susah. Untuk mengejar makom di atas taubat tadi, untuk mengejar makom taubat saja susah gitu kan, apalagi di atasnya. Nah, ketika seseorang itu memiliki guru nih, gurunya itu dapat meringkas yang aslinya sulit bisa menjadi mudah. Didispen berarti ya. Dispensasi. Allah. Gitu kan, dispensasi oleh gurunya. Selanjutnya lebih mudah. Oke, selanjutnya tadi taubat yang nasuha ya. Makanya di dalam sebuah perkataan Imam Zunnun al-Misri, seorang ulama yang hidup pada zaman tabi'in rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, manid da'at taubata wa huwa yamilu ila syahwatin min syahawati dunya fahuwa kadzib. Seseorang yang mengaku-ngaku sudah taubat, sementara hatinya itu masih condong kepada syahwat-syahwat duniawi, maka taubatnya itu bodong. Ewok. Jadi yang bodong itu bukan cuma SIM, bukan cuma STNK, BPKB, ya, surat tanah atau KTP. Yang bodong bukan cuma itu ternyata, bahkan taubat pun ada taubat yang bodong. Sia-sia. Taubat sama kan ini lebih parah nih, taubat bodong. Taubat bodong. Adab yang kedua, al-wuslu awil wudu kullama arada dzikr. Harus mandi atau wudu ketika dia, setiap kali dia zikir. Wa ta'tiru thiyabihi wa famihi bil bukhuri wal mawar. Mawar, bunga mawar ya. Dan memakai wangi-wangian di badan, di pakaiannya, di mulutnya, ya maksudnya sikat gigi. Bil bukhur wal mawar. Ya, dengan bukhur, mewangikan badannya dengan bukhur. Apa itu bukhur? Bukhur itu yang minyak wangi yang dibakar. Itu maksudnya untuk ruangan lah, untuk ruangan yang dapat menjadikan dirinya itu menjadi wangi, yang menggunakan bukhur. Gitu. Selanjutnya 3, as-sukun. Sukun itu tenang. Ya, jadi ketika berzikir itu jangan banyak pikiran, karena banyaknya permasalahan yang dihadapinya. Nah, makanya ketika seseorang itu banyak masalah, ya kan, baik dalam usahanya
dalam urusan rumah tangga, dalam urusan bisnis segala macam. Suruh zikir susah. Astagfirullah. Kenapa? Ya karena dia tidak tenang. Seseorang itu atau zikir seseorang itu dapat memberikan faedah futuh hatinya, terbukanya mata hati yang ada di dalam dirinya itu ketika dia dalam keadaan tenang. Kalau nggak tenang gimana mau futuh, gitu kan? Cuman kalau memaksakan diri, memaksa nanti pada akhirnya juga akan mendapatkan ketenangan. Gitu. Nah, Kena juga nih. wasukut. Nah, terus diam. Jadi ini sebelum zikir ya, sebelum zikir ini. Diam, tenang dan diam. Agar apa? Liyahsulalahu sidqu fi dzikr, agar dia memiliki sifat jujur dalam zikir. Dan caranya adalah an yushghila qalbahu bi Allah, Allah, Allah bil fikri dunallah, dengan pemikirannya. Ini dalam hatinya itu dengan pikirannya atau dengan hatinya juga itu dilintaskan zikir Allah, Allah, Allah. Nah, sampai hatta la yabqa khatirun ma'a Allah, Allah, sampai tidak ada lintasan lain lagi ketika dia menyebutkan Allah, Allah. Kemudian summa yuwafiqul lisanul qalba biqauli la ilaha illallah yaf'alu dzalika kullama arada dzikr. Kemudian menyesuaikan lisan dengan hatinya. Lisan dengan hatinya itu disinkronkan. Ya, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, maka hatinya juga harus menyinkronkan. Ketika dia membaca la ilaha illallah, maka di dalam hatinya juga tidak ada sesembahan yang lain kecuali Allah. Ya, karena terkadang manusia itu menyembah apapun yang dia suka. Menyembah perempuan, cewek, ya kan? Menyembah keluarga, bahkan menyembah dirinya sendiri. Roti coklat sama roti keju. Nah, roti coklat sama keju. Nah, Nita. Astagfirullah. Whatever. Nah, sehingga harus sinkron antara lisan dengan hatinya. Oke, lanjut. Itu yang ketiga. Yang keempat, an yastamidda inda syuru'ihi fi dzikri bi himmati syaikhihi bi an yushakhisahu baina ainaihi wa yastamiddu min himmatihi liyakuna rafiqahu fis sair. Nah, ini diungkapkan dengan robitoh itu. Robitoh sebelum zikir. Sebelum zikir sudah robitoh. Robitoh gambarannya adalah bi an yushakhisahu baina ainaihi. Dia menggambarkan di depan matanya, bahwa di depan matanya itu ada gambaran guru, dan dia meminta himmahnya, meminta kesemangatannya, agar apa? Agar gurunya tadi itu selalu menemani dirinya dalam menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keempat. Yang kelima dari adabnya zikir, an yara istimdadahu min syaikhihi wa huwa istimdaduhu haqiqatan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahu wasitatun bainahu wa bainahu. Kemudian dia memandang bahwa tadi meminta kesemangatan yang ada di dalam diri gurunya dengan menggambarkan wajah guru di depan matanya, dan permintaan ini sebenarnya adalah istimdad, permintaan secara hakiki dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena memang Rasulullah itu adalah wasitoh, perantara antara kita dengan Allah Ta'ala, gitu. Perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ithna asyara allati takunu hala dzikri wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi dalam bab zikir ini nggak cukup dengan satu pertemuan ini. Jadi kita masih menguraikan tentang babul zikri, belum masuk ke hikmahnya ini, belum. Adab-adab dulu. Nah, supaya nanti ketika kita
mengetahui adab-adab zikir itu apa saja, baru diaplikasikan kepada hikmah yang akan dibaca, yaitu hikmah-hikmah tentang zikir di dalam kitab Hikam Athaiyah ini. Gitu. Mungkin sebelum ditutup, dari teman-teman barangkali ada pertanyaan. Bicara tentang Di sini nggak ada ya. Oh, beda kitab, kan masih mukadimah, masih pendahuluan. ada Ya, berapa menit sih? Udah sejam. Ini ya tadi soal pemursidan. Kayak ini mau nostalgia lagi. Udah dibahas itu soal syarat mursid itu. Yang 5 itu, ilmu sahihun dan sebagainya itu syaratnya itu harus ditempuh oleh kita atau nanti bakal diadakan sama Allah langsung itu syarat-syarat semuanya itu apa ditempuh gitu tuh sebelum menjadi mursid itu tempuh dulu Dari dispensasi. berat nih syaratnya. Jadi gini ya, apa namanya, syarat-syarat seseorang menjadi asy-syekhul murabbi ya, atau asy-syekhul mursyid itu berat. Kenapa? Ya karena tugasnya berat. Tugasnya adalah untuk mengajak orang-orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya seseorang yang ingin mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya apakah dia sudah kenal terlebih dahulu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang belum kenal kepada Allah Ta'ala tetapi mengajak orang-orang supaya kenal ke Allah Ta'ala, ya gimana cara memperkenalkannya? Mau ngajak ke Jakarta, dia belum pernah ke Jakarta. Nah, eta mau ngajak ke Jakarta tapi dia belum pernah ke Jakarta. Yang ada sesat semua nanti, ya kan? Nah, sehingga syarat-syarat tadi yang berupa ilmun sahihun, kemudian dzauqun sharihun dan seterusnya itu tidak sulit, tidak mudah dicapai oleh semua orang. Bahkan kalau cerita ini Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani rahimahullahu taala, beliau diberikan izin oleh Syekh Ali Al-Khawas untuk mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau tidak hanya mendapatkan izin dari Syekh Ali Al-Khawas, tetapi mendapatkan izin dari yang lain. Misalnya Syekh Muhammad Asy-Syanawi, kemudian yang lainnya lah, saya nggak ingat. Jadi beliau itu merasa bahwa beliau itu tidak pantas untuk menjadi seorang mursyid, pembimbing lah, menjadi seorang pembimbing. Ya karena tadi beliau itu adalah satu sosok yang merasa bahwa dirinya adalah manusia yang paling banyak dosa, manusia yang merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling buruk di antara manusia yang ada. Nah, sehingga dia tidak mau untuk mengajak orang-orang agar menjadi muridnya, gitu. Jadi seandainya bagaimana dengan syarat-syarat yang tadi ketika dia itu tidak terpenuhi misalnya, atau mending mundur, gitu kan? Nah, nanti memang akan ada atau dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau berbicara tentang kemarifatan yang dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang, itu memang tidak berbicara tentang keilmuan syariat, tetapi dia itu berbicara tentang langsung dari sumbernya secara langsung. Makanya Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani berguru kepada Syekh Ali Al-Khawas, dan Syekh Ali Al-Khawas itu adalah seorang ummiyun, seorang yang tidak bisa baca, seorang yang tidak bisa nulis.
nggak bisa baca, nggak bisa nulis, berarti nggak bisa ngaji dong otomatis. Nah, tapi jangan salah, orang yang seperti ini ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan mata hatinya sehingga ketika dia menginginkan ilmu tentang apapun, ketika dia ditanya oleh seseorang, dia mampu menjawabnya. Ya karena udah dapat sumbernya ini, gitu kan. Nah, sehingga wajar ketika Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan Syekh Ali Al-Khawas. Ya maka hal yang seperti itu jangan diharap-harap. Nah, sehingga yang menjadi barometer itu adalah proses. Kita harus menikmati proses untuk menuju ke sana. Ya misalnya proses tujuan kita, proses kita menuju Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak zikir, kemudian memperdalam ilmu, kemudian memperbanyak ngaji, kemudian dan lain sebagainya lah. Apa yang menjadi tugas kita sekarang ini ya laksanakan. Seperti yang dijelaskan di pertemuan sebelumnya, meskipun absen ya karena ada tamu, itu sudah dijelaskan bahwa as-sufi ibnu waqtihi, seorang sufi itu adalah putra dari waktunya. Maksudnya dia memanfaatkan waktunya, waktu yang dia miliki untuk mengambil ibadah-ibadah yang menurut dirinya adalah ibadah yang paling penting. Gitu. Nah, sehingga pada akhirnya ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan futuh kepada dirinya, ya, sehingga dia bisa mencapai kemakrifatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para kekasihnya, gitu. Sehingga itu jangan dipikirkan, tetapi kita nikmatin aja prosesnya, gitu. Ada yang lain mungkin? Ajar. Wes. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikianlah para hadirin jamaah rahimakumullah. Amin. Pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan kita selalu diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.